Oke, karena udah pas jam 7.05 ya, jadi langsung aja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Kulsum, Kuliah Data Science untuk semua series ketiga. Dan malam hari ini masih bareng Ana ya, kita bakal mengulik lebih jauh mengenai data science itu sendiri. Nah, kilas balik dikit nih ke series pertama dan series kedua. Series pertama kita sempat membahas tentang exploratory data analysis with Python ya. Lalu di series kedua kita ngebahas tentang data modeling 101 house pricing analysis. Nah, di series ketiga ini kita bakal ngebahas tentang model performance review and tuning masih bareng Mas M. Adi Nugroho yang merupakan data science curriculum developer dan instructor dari Hacktiv itu sendiri. Tapi sebelum kita mulai sesi kita pada malam hari ini, kita ada sedikit general information yang ingin Anda sampaikan lah ke teman-teman semua yang harus diikuti selama acara berlangsung. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya ketika proses penjelasan dari Mas Adi sedang berlangsung, boleh banget langsung bertanya melalui kolom Q&A yang ada. Jadi langsung kolom Q&A ya, jangan menggunakan kolom chat. Jadi di kolom Q&A. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini masuk, kita bakal milih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan free course dari Kode by Hacktiv. Course-nya itu seputar data science atau Python itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk nanya sebanyak-banyaknya, mana tahu nanti kamu yang kepilih untuk mendapatkan free course dari Kode by Hacktiv. Oke, langsung aja ya kita sapa instruktur kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Adi. Halo Ana, terima kasih semua sudah datang. Halo Mas Adi, gimana kabarnya Mas setelah lebaran kemarin? Apakah makin lebaran beneran? Aduh, semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Semoga Jadi bisa kemarin, cepat turun lagi. amin. Nggak apa-apa Mas, menumpuk sedikit ya, karena udah pandemi juga kan udah kebiasaan di rumah, nggak masalah. Oke, karena kemarin kita udah libur lumayan panjang ya, jadi kita belajar lagi nih biar makin inget kemarin sempat belajar apa di data science itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ya Mas ya. Ya, ayo silakan. Oke, Saya share screen dulu ya. ya boleh Mas. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang. Eh, Semoga ada yang ikut dari kusum 1 dan 2 supaya lengkap ya pengetahuannya. Oke, jadi hari ini kita akan lihat lebih lanjut tentang model performance review and hyperparameter tuning. Ini adalah bisa dibilang sih step terakhir gitu dalam ketika kita membuat model, maka step terakhir adalah ini. Kita udah finishing, udah segala macam, pengen presentasi ke user, pengen presentasi atau kita sendiri gitu ya, kita pengen bandingin model-model yang paling bagus apa. Nah, ini step yang kita lakukan lah. Kita akan mulai dari pertama kali end-to-end modeling review, apa yang udah kita pelajari di kursus 1 dan 2, terus nanti kita bakal belajar tentang performance evaluation, gimana sih kita lihat suatu model itu bagus apa enggak, dinilai dari segi apanya, dan sebagainya. Dan terakhir adalah hyperparameter tuning. Seperti biasa, kalau mau bertanya silahkan langsung di kolom Q&A, nanti akan saya jawab sekalian kita presentasi. Oke, kita akan belajar pertama review modeling workflow, terus evaluation, model interpretation, dan hyperparameter tuning. Merujuk ke chart yang pernah saya tunjukkan di kursum 1 kalau nggak salah ya. Jadi kan selama kursum 1 dan kursum 2 kita udah belajar cukup banyak hal. Kita udah belajar EDA, kita udah belajar data preprocessing, udah belajar tentang data transformation juga, sampai kita bikin model sederhana regresi waktu itu ya. Nah, kalau buat sekarang, kita akan melakukan step yang terakhir nih. Jadi setelah kita bikin model, kita ingin komunikasikan sebenarnya model ini cara kerjanya seperti apa, terus model ini sebenarnya bagus apa enggak sih, atau kita perlu alternatif bikin model lain kah, dan sebagainya gitu. Nah, ini step yang bisa dibilang cukup terakhir lah. Dan setelah itu kan informasi bisa dipakai untuk kita make decisions apakah model kita itu cukup satisfying apa enggak, atau model kita bisa digunakan dengan cara apa. Nah, nanti pun output dari sini, dari make decision ini belum tentu modelnya dipakai gitu. Ada beberapa kasus misalnya, oh ya udah kita ulang dari awal praktisnya, atau kita cari data baru lagi dan sebagainya. Nah, kalau buat ngecek performa model sih berbagai cara gitu ya. Cuman biasanya 3 ini yang paling umum. Ini kita ngomongin model classification ya. Jadi kita ngecek misalnya orang ini positif apa enggak, orang ini ngambil offer kita apa enggak kalau kita bicara tentang marketing, atau kita bicara tentang fraud misalnya orang ini berbuat jahat atau enggak. Gitu. Nah, biasanya ada 3 yang diambil sih. Yang pertama itu ROC dan AUC. Ini nunjukin seberapa akurat model yang kita punya, seberapa
presisi dan seberapa baik dia mengambil data-data positif secara tepat gitu. Kemudian yang kedua ada coefficient matrix. Sebenarnya yang 1 dan 2 ini rada-rada mirip, cuman yang pertama kita yang AUC kita punya satu angka numerik yang bisa kita langsung pakai dan mudah untuk dibandingkan kayak gitu ya. Kalau yang kedua biasanya sih lebih cocok untuk data yang kategorikannya cuma 2 kategori. Terus yang terakhir kita juga punya lift and gain chart. Nah nanti masing-masing dari ini kita bakal lihat langsung demonstrasi gimana caranya kita bikin di Python, gimana caranya kita interpretasi hasil model yang kita punya berdasarkan 3 charting atau 3 tabel ini. Nah, terus yang selanjutnya kita nanti akan bahas tentang hyperparameter tuning. Sebelum bahas itu kita harus tahu dulu ya apa hyperparameter. Nah, kalau di machine learning, hyperparameter itu adalah parameter yang tidak ditentukan oleh data. Artinya, parameter ini kita gunakan untuk mengontrol model itu sendiri, di mana modelnya nanti belajar dari data untuk ngeluarin parameter. Makanya itu kenapa namanya hyper, karena dia di atas, posisinya ada di atas parameter. Nah, parameter ini biasanya dipilih oleh manusia, gitu, oleh kita sendiri, pihak eksternal, ataupun secara otomatis proses berdasarkan metrik-metrik tentulah, misalnya akurasi atau misalnya AUC yang dites di dataset validation misalnya. Nah, nanti setelah hyperparameternya itu ketemu yang paling bagus, baru kita bikin modelnya, baru nanti modelnya learning. Contohnya apa? Contohnya adalah, misalnya kita punya satu model. Kemarin kan kita sempat pakai model namanya random forest. Nah, random forest ini kan isinya sebenarnya ada decision tree yang banyak. Jadi ada banyak pohon. Pohonnya cara kerjanya if else. Jadi ada variabel 1, if lebih besar daripada X, maka dia 0, S, dia 1, kayak gitu, simpelnya. Nah, si hyperparameter itu bisa nentuin banyak hal. Misalnya dia nentuin berapa banyak pohon yang mau kita buat. Estimator misalnya, atau dia nentuin pohonnya itu mau seberapa dalam, atau dia nentuin berapa banyak fitur yang dipakai nih sama tiap-tiap pohonnya, dan sebagainya gitu. Kenapa sih itu penting? Karena ketika kita bikin model, kalau kita nggak set hyperparameter yang benar, itu dia kemungkinan bisa underfit dan bisa overfit. Nah, itu nyambung lagi tuh ke materi kita yang hari kedua, kalau nggak salah, yang coaching 2. Dimana kalau underfit itu berarti modelnya terlalu quote-on-quote cupu, terlalu simple, dan dia nggak bisa nangkap kompleksitas yang ada di datanya. Kalau overfit itu kebalikannya. Kita punya model yang terlalu kompleks, yang artinya dia overthinking lah, dalam tanda kutip, di mana dia terlalu mikirin data yang ada di training aja, dan ketika dikasih data validation atau data yang di luar data training, itu dia kagok. Dia cuma kayak ngafalin doang, dia nggak belajar secara real representasi datanya seperti apa. Nah, untuk meng-avoid itu semua, untuk menghindari itu semua, penting sekali untuk kita memilih hyperparameter yang tepat. Nah, kita langsung demo saja. Oke, ya sekarang kita udah langsung masuk ke codingan notebook ya. Seperti biasa nanti notebooknya akan di-share setelah acara, jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah kalau pengen ikutin ya monggo, kalau pengen ikutin setelah acara ya silahkan, nanti bakal di-share. Oke, pertama kita import dulu. Nah, untuk kali ini saya full pakai Google Colab, jadi full online. Kemudian waktu itu kayaknya kalau nggak salah pas hari pertama ada yang nanya ya, gimana sih caranya kalau kita mau pakai Kaggle di Google Colab kayak gitu. Nah, sebenarnya sih ternyata saya coba googling, ternyata ada nih namanya paket package Python namanya Kaggle. Nah, ini kalian bisa install. Nah, kalian bisa install kayak gini caranya kalau di Google Colab ya. Nah, Anda suruh pip install Kaggle. Nah, tapi karena saya udah install duluan, jadi nggak saya running. Nah, nanti kalian juga butuh Kaggle.json nih dari Kaggle itu sendiri. Ketika kalian bikin user Kaggle, nanti ada pilihannya untuk bikin key, persona key kayak yang saya punya ini. Nah, nanti bisa di-download sendiri lah ya, terus dicari-cari. Nah, buat yang dataset sekarang, saya pakai dataset Titanic. Titanic itu adalah dataset yang kalau kalian mungkin pernah main Kaggle sendiri atau nyari-nyari di Kaggle gitu ya. Nah, itu salah satu dataset yang paling gampang, paling beginner banget. Sangat recommended untuk teman-teman eksperimen data science di atas dataset Titanic ini. Karena datanya itu simple tapi cukup penantang gitu. Jadi buat teman-teman yang baru nyoba-nyoba, baru belajar-belajar,
bagus sih si data Titanic ini. Dia pre-processing-nya itu lengkap dan juga secara konseptual masalah yang diselesaikan juga cukup oke gitu, survivability dan fiturnya representatif lah kayak gitu. Nah ini kita pakai data Titanic ini, terus kita langsung running full end-to-end modeling ya, dari mulai pre-processing data terus sampai nanti kita punya modelnya. Untuk data itu sendiri kayak gini bentukannya. Jadi kita punya data personal yang kemungkinan besar nggak dipakai. Contohnya passenger ID dan name. Mungkin name kita bisa pakai kayak di sini kan ada Mister, ada Mrs, ada Miss kayak gitu. Tapi untuk kali ini enggak. Jadi dua kolom ini sudah jelas-jelas nggak dipakai. Terus data labelnya adalah survive. Ini ya 01 antara dia. Ini kan data kecelakaan Titanic gitu ya. Antara dia survive di kecelakaan itu atau enggak. Kemudian ada P-class, ada kelas passenger-nya, kelas 1, 2, 3, terus ada kelaminnya, male, female, ada age-nya juga, ada jumlah sibling, jumlah saudara gitu ya. Terus ini kalau misalnya orang tua, terus nomor tiket, kayaknya kita nggak pakai juga, sama harga tiketnya. Dan nomor kabinnya dia sama embark nih, dia naik dari pelabuhan mana. Oke, kita langsung pre-proses datanya. As usual, paling gampang adalah kita describe dulu. Kita describe tujuannya buat apa? Tujuannya buat tahu mana yang numerik kira-kira gitu ya, sama mana yang numerik tapi kategori. Jadi nggak continuous. Contohnya kayak kita bisa lihat di sini kayak sex lah. Di sini kita lihat oh ini dia string nih tipenya, dia categorical. Terus kita bisa lihat embark di sini juga string categorical. Nah, ternyata setelah kita cek yang null itu age-nya banyak nih yang null. Dan cabin itu baik banget. Nah, karena cabin ini banyak banget sampai 600, jadi nggak kita pakai yang kolom ini, kita skip aja, kita sama kayak name dan passenger ID nggak kita pakai juga. Tapi yang kita harus impute adalah age, karena kayaknya masih bisa diisi deh sekitar 177 data ini, dan menurut kita age itu cukup bagus lah. Untuk mempersingkat waktu dan karena fokus utamanya lebih ke model performance, jadi saya nggak terlalu banyak IDE di sini. Kita nggak plotting, kita nggak bikin statistik yang terlalu ribet. Tapi kita cukup imputasi data aja, alias ngisi data age yang kosong. Pertama kita drop fitur tadi ya, tiket sama kabin yang nggak kepake. Terus si data kelamin ini karena dia masih male-female, kita lebih prefer kalau dia bentuknya angka, karena itu lebih friendly buat Python-nya, gitu, lebih gampang diolah. Jadi kita rubah dulu dari female male jadi angka 1 dan angka 0. Di mana 1 itu artinya perempuan, 0 artinya laki-laki. Kita masukin, oke, so far so good. Terus kita akan bikin logic sendiri untuk mengisi data age. Nah, di sini saya logiknya adalah saya bakal cek dari jenis kelaminnya dan jenis P class atau passenger class-nya. Nanti dari setiap kelamin dan setiap passenger class itu bakal saya cari mediannya. Nah, mediannya itu yang bakal saya pakai untuk isi data umur. Kayak gitu. Pakai median. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, kita udah punya untuk laki-laki, misalnya baris pertama yang perempuan, baris kedua laki-laki. Kalau dia passenger kelas 1, maka kebanyakan umurnya 40 tahun. Kalau untuk passenger kelas 2, maka kebanyakan umurnya 30. Dan passenger kelas 3 umurnya 25. Nah, informasi ini yang bakal kita pakai untuk nyari umurnya. Jadi yang kosong-kosong itu bakal kita isiin pakai logika yang ini. Nah, yep. Begitu juga untuk embark, tapi karena tadi kalau kita lihat embark yang kosong itu cuma dikit, cuma 3 kalau tidak salah ya, cuma 2 malah. Jadi saya sih langsung aja pakai modus alias data terbanyak dari embark yang ada. Saya langsung isi pakai ini logiknya, mode atau modus, dan kita ambil yang paling banyak. Dan juga seperti yang gender ya, dari yang tadinya string kita rubah dulu jadi integer supaya lebih mudah diolah. Oke, udah jadi, kita udah punya data trainingnya, kita udah punya data training plus ya ini training aja sih sebenarnya, kita cari training dan kita describe untuk validasi bahwa oh semuanya udah keisi, semuanya udah bentuknya numerik, jadi udah siap untuk diolah. Nah, ideally we should want to encode untuk beberapa data yang kita tahu bahwa dia bentuknya kategorikal, contohnya age,
dan contohnya misalnya passenger class. Jadi untuk modeling purpose saja, untuk supaya simple, kita bakal treat dia sebagai numerical biasa. Dan kita akan pakai model yang bisa assume non-linearitas. Karena kan kita tahu bahwa data ini non-linear ya. Jadi kita ambil dua model, yaitu random forest dan naive Bayes. Karena dua model ini sama-sama bisa handle non-linearitas yang ada di data. Oke, langsung aja kita masukin ke data frame. Data frame train-nya. Untuk kolom-kolom yang kita butuh, semua kolom ini kolom fitur semua, dan kolom labelnya juga kita masukin di sini, survive. Kemudian kita train test split. Ini sama persis ya kayak di Custom 1 dan Custom 2. Codingannya sama persis. Kemudian untuk training size kita ambil 0,8. Jangan lupa set random state supaya datanya nggak berubah-ubah setiap kali kita running. Masukin feature column dan langsung kita training model. Oke, seperti tadi udah di-mention, kita bakal training dua model. Yang pertama adalah random forest classifier, dan yang kedua adalah Gaussian naive Bayes. Langsung kita fit, dan kemudian kita lihat performance-nya di data training aja. Data training. Kita bisa lihat bahwa random forest kemungkinan besar sangat overfit ya, 0,98, mendekati 1, dan naive Bayes-nya 0,8. Nah, barulah setelah itu, setelah kita punya model, maka kita akan bandingkan dengan matriks yang kita udah mention tadi. Nah, matriks yang bakal kita presentasi di sini, sebenarnya matriks cuma untuk classification. Karena nanti kalau teman-teman main regression, seperti yang kita lakukan di Custom 2, kita prediksi harga rumah, kita prediksi penjualan di bulan selanjutnya gitu misalnya. Nah, itu beda lagi tuh, accuracy methodnya. Dia biasanya pakai MAE atau MSI atau R-square. Nah, untuk kali ini kita pakai yang classification aja. Yang pertama adalah accuracy, precision, sama F1 recall. Jadi kalau akurasi itu paling simple, kita cek berapa tebakan kita yang benar dibagi dengan total tebakan yang harus kita buat. Kalau precision itu kita cek berapa tebakan yang benar dibanding true positif dan false positifnya. Kemudian nanti ada juga recall dan F1 score. Sebenarnya ini mirip-mirip. Ini adalah score ini adalah skor yang dipakai kalau kita punya classification dan juga bisa dibuat untuk multi-class. Dan ini rely on seberapa kita pasang threshold gitu ya. Beda dengan nanti kalau kita belajar AUC dan ROC yang threshold itu bisa di-set sendiri. Gitu. Nah, buat nilai ini, kalau teman-teman nanti ketemu data yang imbalance, dalam arti misalnya proporsi satunya cuma 10% dari total data kayak gitu, atau jauh lebih kecil misalnya daripada itu, hati-hati aja kalau pakai nilai-nilai ini ya, akurasi, terutama akurasi sih, kalau precision sama recall kayaknya masih oke. Karena bisa underrepresentative. Begitu. Nah, kalau di Python, kalau kita udah punya package scikit-learn, cukup mudah kalau mau bikin precision and recall, cukup panggil ini, function ini, scalar matrix, import classification report, kita bakal punya precision dan recall. Juga nanti F1 score udah langsung keluar gitu. Nah, di sini bisa kita bandingin nih, kalau kita punya naive Bayes sama kita punya contohnya tadi random forest. Nah, di sini bisa kelihatan lah random forest itu punya precision dan recall yang lebih bagus daripada naive Bayes, kemudian dia F1 score juga lebih bagus untuk dua kelas, baik kelas 0 atau kelas 1. Nah, ini artinya kita bisa pilih, oh berarti yang model yang kita lebih bagus adalah model random forest. Gitu, karena dia memberikan skor yang lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah AUC dan ROC. Ini yang lebih sering dipakai ke hampir seluruh, biasanya kalau kita masih modeling, classification pasti ini yang bakal ditanya karena mudah gitu. Kita cuma butuh satu angka untuk mempresentasikan performance model. Terutama angka AUC. Jadi kalau AUC ini kan kepanjangannya area under ROC. Nah, ROC itu adalah panjangannya receivable operation characteristic kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa cek sendiri lah. Itu adalah performance metric khusus untuk binary classification problems. Jadi kalau teman-teman bandingin, kalau ini kan contohnya kayak labelnya antara 0 atau 1. Gitu. Nah, AUC itu menunjukkan kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif dan kelas negatif, atau kelas 1 dan kelas 0.
Nilainya itu ranging antara 0,5 sampai 1. Sebenarnya 0 sampai 1 teoritis, tapi sejelek-jeleknya model harusnya sih dia masih nembak 0,5 lah. Dimana 0,5 itu sama aja kayak random, sama aja kayak kita pilih acak. Dan 1 itu artinya modelnya secara perfect, memilih seluruh data secara tepat. Nah, ini agak kalau di scikit-learn juga cukup mudah juga kalau kita mau bikin ROC dan AUC. Saya bisa pakai cara ini ya, scalar matrix, import ROC curve, dan AUC. Nah, nanti kita bisa running datanya seperti ini. Pertama kali kita bikin ROC curve dulu ya. Kita bikin ROC curve-nya, kemudian kita bikin AUC-nya. Nah, untuk hasilnya, maksudnya agak rusak. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, ini mungkin kita lihat lebih detail. Oke, nah cara bacanya adalah di sini false positive rate artinya adalah dari data yang kita punya berapa yang kita tebak 1 pada ternyata dia 0. Nah, kalau true positive rate artinya berapa yang kita tebak secara tepat lah kayak gitu. Ini adalah kita selalu punya true positive rate 1 dan tidak punya false positive rate sama sekali. Jadi ketika false positive rate itu 0, dia langsung nembak ke 1 kayak gitu. Nah, ini adalah yang ideal, yang garis hijau. Tapi biasanya, kalau keadaan normal gitu ya, biasanya kita akan dapat seperti yang orange dan biru ini gitu. Jadi dia akan ketika positive rate-nya 0, ya true positive rate-nya masih kecil gitu. Ketika kita ngambil data cuma sedikit, maka data true positive yang kita ambil juga sedikit. Nah, seiring dengan kita ngambil data lebih banyak, kita memang membuat kesalahan yang lebih banyak gitu. Semakin X ini kan semakin salah. Tapi data kita yang benar juga semakin jauh lebih besar, seharusnya seperti itu. Nah, kalau random, dia proporsi antara data yang salah dan data yang benar itu selalu sama 0,5, 1 banding 1, kayak gitu. Nah, ini yang kita ingin hindari. Artinya kalau kita pakai ROC curve ini, kita ingin bentuk curve itu semakin mendekati siku-siku seperti ini. Nah, AUC itu apa sih? Nah, AUC itu sebenarnya daerah yang ditutupi lah oleh garis ini. Jadi anggaplah di sini ada arsiran ya, arsiran di bawah curve ini. Nah, di sini mudah nih kalau kita di dua model ini, misalnya model naive Bayes dan model random forest, itu bisa kelihatan bahwa random forest lebih superior dalam kasus ini. Kita bisa lihat bahwa bentuknya lebih siku-siku, artinya AUC-nya lebih besar, dan kita bisa tahu bahwa ini model yang lebih bagus secara performance untuk kasus yang kita punya. Nah, itu untuk AUC. Ini adalah konsep salah satu metrik yang paling penting untuk teman-teman catat gitu ya, kalau teman-teman mau ekspor data science lebih lanjut, ingat-ingat aja terus ini Graphicity, RC, dan AUC, begitu juga dengan codingannya. Banyak sih di internet, tapi ini salah satu yang paling simple lah. Oke, kita lanjut ke confusion matrix. Nah, confusion matrix ini lebih intuitif, di mana dia bentuknya seperti namanya ya, matrix table. Ini nge-present prediction on the x-axis. Jadi intinya kita punya kita punya perbandingan antara apa yang kita prediksi sebagai positif dan apa yang sebenarnya positif gitu. Dan juga untuk yang lain negatif, yang kita prediksi negatif yang ternyata negatif realnya dia negatif juga. Nah, oke, cara ngebacanya gimana? Nah, namanya confusion matrix, yang kita cari adalah kita pingin ini 0. Jadi ini kan ada type 2 error, ini ada type 1 error. Type 1 itu kita nabrak dia positif, padahal ternyata dia negatif. Di sini predictor class-nya dia positif, padahal ternyata actual class-nya negatif. Gitu. Sedangkan kalau type 2 error, kebalikan. Kita tebaknya negatif, padahal dia ternyata positif. Nah, kalau precision, tadi kan kita sempat bahas juga precision dan accuracy dan juga recall. Kalau di sini recall sih namanya sensitivity ya. Nah, kalau precision itu dia true positif dibanding seluruh data positif yang ada sebenarnya. Kalau sensitivity adalah dia true positif dibagi total data positif yang actual. Tadi kalau precision total positif dibanding seluruh prediksi positif kita, dan sensitivity adalah total positif dibanding
true positif dibanding seluruh data positif yang sebenarnya ada di data. Jadi kalau sensitivity itu dia lebih concern kepada seberapa banyak data positif asli yang kita ambil, rate-nya seberapa besar. Nah, composition adalah seberapa tepat dari seluruh prediksi yang kita buat, berapa banyak sih yang tepat ke satu kelas positif aja ya kayak gitu. Concernnya cuma ke positif. Nah, confusion matrix ini kepake karena dia bisa membandingkan ini juga, sensitivity dan precision, sama sebenarnya precision dan recall juga tetap ujung juga ke sana, dan accuracy, dan kemudian dia cukup intuitif gitu ya. Itu contohnya di sini, kita ada punya confusion matrixnya. Di sini kita bisa lihat langsung, oh kita punya 36 kesalahan, gitu, di mana dominasinya lebih gede ke type 2 error. Nah, ini bakal jadi penting banget ketika misalnya teman-teman punya data yang sensitif terhadap salah satu kesalahan. Misalnya teman-teman bikin model untuk prediksi bangkrut gitu ya. Misalnya teman-teman kerja di bank, kemudian teman-teman mau bikin model yang berprediksi apakah orang yang minjem ini kemungkinan bakal pilot atau bangkrut atau enggak. Nah, kalau sistem yang kita bikin punya banyak type 2 error, malah type 2 gitu ya. Jadi kita memprediksi orang ini nggak bangkrut, padahal dia ujung-ujungnya bangkrut. Nah, itu lebih bahaya dibanding type 1 error. Dibanding teman-teman prediksi bahwa orang ini bangkrut, padahal dia tidak bangkrut. Kenapa? Karena ketika teman-teman kerja di bank dan ada orang yang pilot atau bangkrut, itu kerugiannya jauh lebih besar dibanding teman-teman kelewatan customer. Di mana teman-teman nolak, bilang untuk, oh lu nggak boleh minjem karena lu terlalu riskan kayak gitu. Lebih mending nolak dibanding terima tapi sampah kayak gitu. Nah, makanya confusion matrix ini pakai untuk data-data yang tadi sensitif. Dimana kalau ada type 2 error yang banyak banget di model kalian bisa reset threshold-nya. Kan kalau model itu dia nanti keluarnya probabilitas ya. Nah, kalian bisa set tuh probabilitasnya kapan kalian bilang enggak, kapan kalian bilang iya gitu. Jadi kalian mengorbankan lebih banyak membuat kesalahan di oversensitive, di mana kalian parno banget lah. Modelnya itu parno banget dibanding loss. Dibanding kalian memang lossin cuma dikit sih, tapi fatal banget. Nah, ini confusion matrix ini kepake buat hal yang seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita akan masuk ke charting yang kedua, namanya adalah lift and gain chart. Nah, lift and gain chart ini adalah agak berbeda dengan sebelumnya gitu ya, dengan AUC, dengan precision, dengan recall, dengan F1 score. Karena lift and gain chart ini sebenarnya bukan charting yang digunakan untuk membandingkan data gitu. Membandingkan model. Misalnya kalian punya dua model kayak tadi ya, punya Naive Bayes sama punya Random Forest. Nah, bukan pakai ini nih, charting untuk membandingkan si Naive Bayes sama Random Forest-nya. Tapi lift and gain chart ini bisa dipakai untuk kalian presentasi atau kalian menginterpretasi power dari modelnya itu ketika membandingkan dengan random sampling. Dan kalian bisa mensimulasikan kalau punya budget atau keterbatasan alokasi data yang bisa di-push atau data yang bisa dimanfaatkan, seberapa efektif sih model ini bekerja. Nah, itu bagus nih, si lift sama gain chart. Kita langsung masuk ke yang pertama kan adalah cumulative gain chart. Cumulative gain chart ini kayaknya buat di eskalon sih nggak ada codingannya, saya coba cari-cari, jadi saya buat manual di sini. Seperti biasa nanti karena codingannya ini akan di-share, monggo kalau teman-teman mau pakai codingan yang sama atau mau bikin codingan sendiri, sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya, karena ini cuma kumulatif sum biasa, cuma paling kolom-kolomnya aja sih yang nilai-nilainya beda-beda. Intinya adalah cara kerja si gain chart ini, jadi datanya itu kita bagi per kelompok desil. Desil itu kayak kuartal tapi 10. Per kelompok desil, kemudian setiap desil itu kita cari, jadi dia diurutin berdasarkan probabilitasnya. Model kita kan ngeluarin probabilitas apakah dia akan fraud apa tidak, akan survive atau tidak dalam kasus ini gitu kan. Nah, itu diurutin berdasarkan yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Kemudian di situ dilihat lah per desa misalnya yang paling tinggi, dari urutan yang paling tinggi itu satu yang paling tinggi, 10% orang yang paling tinggi, seberapa tepat tebakan kita bahwa ternyata di sana ada 14 orang. Contohnya di sini kita kan punya 18 nih. 18. Nah, ternyata dari model yang saya buat dia biasanya nebak secara tepat 14 orang. Dari 18 itu adalah positif. Kemudian 17 gitu. Nah, ini akan lanjut terus. Nah, nanti bentuknya itu akan seperti ini. Bentuknya gain chart akan seperti ini. Cara lihatnya itu gimana?
Cara lihatnya kayak gini ya. Jadi yang x-axis ini adalah persentase jumlah datanya, 0 sampai 100%. Nah, kalau yang ini adalah jumlah total positif. Nah, misalnya kita ngambil 40% orang nih, 40% di sini. Nah, cuman dengan 40% kita udah hit 80% dari total data yang survive. Konteksnya adalah misalnya kalian nge-push marketing. Kemudian orang marketingnya bilang nih, kita nggak bisa nge-push untuk 100% user. Pasti dong, karena budgetnya terbatas misalnya. Mereka mau bikin promo, kemudian budget mereka cuma cukup untuk 40% total data user. Pertanyaannya adalah, berapa banyak customer prospectus yang kita dapat nih dengan cuma nembak 40% total user. Nah, kita bisa bilang bahwa, kalau kalian nembak 40% total user, itu kemungkinan besar kita udah dapat 80% dari total potensial customer nih. Jadi nggak perlu nge-push ke 100, karena kalau nge-push ke 100 itu cuma akan gain 20%. Itu kan kecil kan. Kalian nambah 60%, nge-push ke 60% lebih orang, cuma untuk mendapatkan 20% tambahan customer. Nah, dibanding itu, mendingan ya udah kita limit aja di 40% untuk mendapatkan 80%, yang which is udah lumayan gede, dan sisa dananya bisa untuk hal lain, atau bisa untuk mengintensifkan si 40% ini. Nah, ini akan kepake banget nih si gain chart. Dengan cara yang tadi ya, maksudnya kita harus bisa ngejelasin secara tepat bahwa ini artinya cuman dengan mengambil sekian persen user yang ditentukan oleh si model itu, top 40% yang dikeluarkan oleh model, kita kemungkinan besar sudah mendapatkan 80% prospektif user. Atau positif target lah. Lift chart juga mirip-mirip penjelasannya. Intinya dia adalah dibandingkan dengan kita melakukan random sampling. Kalau yang orange ini kan random sampling. Dibandingkan dengan kita melakukan random sampling, contohnya misalnya kita bedanya kalau dia kekuatan liftnya. Jadi dibandingkan di 20% top di 20% user, model kita itu bekerja 2 kali lipat lebih bagus dibanding random sampling, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat nih bahwa sampai dengan 40% sama ya, anggaplah angkanya sama. Kita cuma bisa nembak 40% data. Nah, model yang kita buat itu memberikan 2 kali lipat effectiveness dibandingkan kita cuma random sampling. Jadi kita bisa bilang nih, kalau kalian pakai model kita, kalian 2 kali lipat lebih bagus loh kemungkinannya gitu, dibanding kalian cuma ngacak. Selain matrix-matrix di atas, masih banyak matrix lain juga, seperti log loss dan sebagainya. Itu baru ngomongin terkait classification ya. Kemudian kalau kita ngomongin tentang regresi, ada juga nih matrix seperti MAI, ada MSI, dan ada R-square juga yang kepake buat regression modeling. Di Kutsum 2, kalau nggak salah saya udah masukin salah satu 2 di antara ini, saya masukin MSI kalau salah waktu itu, dan R-square. Jadi teman-teman bisa refer situ kalau yang ikut sesi sebelumnya. Kalau yang nggak ikut, mungkin nanti kita bisa share juga yang keduanya itu. Oh iya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo, tanya ke Q&A. Kalau mau di-review balik juga boleh, misalnya, tolong yang ini diulang dong, kayak gitu. Silahkan aja. Nah, terus setelah kita udah punya performance review-nya, kita udah cek, kita berarti kan di sini kita udah bisa asumsi bahwa, kita mau ambil naive Bayes nih, karena misalnya contohnya agak review ke belakang sedikit, kita udah punya chart ini gitu. Kita udah menentukan bahwa kayaknya sih cocoknya random forest deh, meskipun ini masih default parameter ya, masih pakai parameter yang bawaan dari scikit-learn-nya, belum kita otak-atik. Setelah itu, setelah kita nemu model, biasanya nggak kita langsung deploy, tapi pasti kita lakukan hyperparameter tuning dulu. Kenapa? Supaya kita dapat best of the best. Nggak cuma secara model terbaik, tapi kita juga punya model dengan hyperparameter terbaik, yang harapannya akan menghasilkan performance terbaiknya. Nah, hyperparameter tuning itu sebenarnya secara simple, kita colok hyperparameternya, kemudian kita training, dan kita lihat performance-nya. Jadi kita kayak coba-cobalah, kasarnya kayak gitu. Kita coba-coba, misalnya tadi kita pakai random forest, kita coba-coba pertama 10 pohon, kemudian kita coba lagi dengan 20 pohon, kita coba lagi dengan 30 pohon. Kita coba terus semuanya sampai 100. Udah dari situ kita pilih yang, let's say, AUC-nya paling bagus, atau performance accuracy-nya paling bagus. Simpelnya seperti itu. Nah, yang membedakan adalah teknik kita memilih hyperparameternya.
Biasanya kalau yang anggaplah kita brute force gitu ya, kita coba seluruh kombinasinya. Misalnya kita coba di number of estimators di sini ya, kemudian kita coba berdasarkan max features-nya. Ini kita coba seluruh kombinasi yang kita punya. Kita misalnya punya 3 kemungkinan n estimators dan kita punya 3 kemungkinan max features. Kita coba 3 kali 3, berarti kita coba 9 kombinasi. Itu semuanya kita coba. Nah, cuma nanti ada teknik-teknik hyperparameter tuning yang lain yang menggunakan misalnya Bayesian atau randomized search. Nanti kita akan bahas salah satunya yaitu randomized search ya. Tapi pertama kita coba bahas dulu grid CV. Nah, kalau di Scalar udah ada juga. Seperti biasa karena Scalar itu paketnya komplit sekali, jadi dia juga sudah menyediakan untuk hyperparameter tuning. Yang paling basic adalah seperti yang tadi saya sebutkan, grid search. Jadi ini akan mencoba seluruh kombinasi yang ada dari grid yang kita supply. Oke, misalnya di sini saya ingin cek kombinasi antara n estimators dan max features. Pertama itu dulu tuh. Ini, dua ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, jadi setelah kombinasi dua ini, kombinasi yang dua ini akan saya gabungkan dengan kombinasi lain lagi. Jadi ini ada dua percobaan parameter. Yang kedua adalah nggak pakai bootstrap, tapi n estimator-nya saya ganti 3 dan 10 sama max feature saya ganti 2, 3, 4. Oke, jadi ini adalah parameter yang akan dicoba secara otomatis oleh grid search. Nah, kemudian kita define modelnya kayak gitu ya, tetap modelnya kita define dulu dan kemudian kita akan bilang tolong dong kalian gunakan grid search CV ini untuk model yang saya punya, yaitu model random forest CV, model random forest specifier ini dengan parameter grid yang ini. Kalian coba dong untuk model ini, coba kombinasi n estimators dan max features yang cobalah antara 3, 10, 30 dan 2 sama 4 kayak gitu. Dan nanti ada juga namanya cross validation. Ini adalah 5, artinya ada 5 vote. Ada lagi namanya, jadi data trainingnya itu akan dibagi menjadi 5 bagian, di mana satu bagian digunakan untuk validasi dan 4 sisanya untuk training. Nah, kemudian nanti dibandingkan skor ROC dan AUC-nya. Ini bisa langsung kita running. Nah, bisa langsung kita running dan dia akan ngeluarin hasil. Nah, kalau kalian coba-coba sendiri gitu ya, jangan lupa ininya, sorry ya, jangan lupa nanti pas ini jangan terlalu barbar, dalam arti jangan nyobain misalnya 100 parameter kayak gitu, karena nanti bisa jadi waktunya itu akan sangat lama atau amit-amit crash gitu ya. Dicek-cek aja, saya coba dulu pertama misalnya 5 kombinasi atau berapa kombinasi, dan dicek juga nih modelnya. Kan kita di sini pakai random forest. Random forest itu termasuk model yang trainingnya cepat sekali dibandingkan misalnya kalian pakai neural network. Sebenarnya neural network bisa dibikin grid spesifik kayak gini. Kalian coba-coba jumlah neuronnya, kalian coba-coba jumlah layernya. Review sedikit, jadi kalau neural network itu kan dia terdiri atas banyak lapisan. Dia kan bekerjanya kayak otak gitu ya. Otak itu kan banyak lapisannya. Kita bisa cek nih misalnya antara dia cuma punya 5 lapis, sama punya 7 lapis, sama punya 3 lapis kayak gitu. Nah, itu bisa, tapi hati-hati karena dia prosesnya itu lama sekali training. Jadi ketika kalian melakukan randomizer juga pasti bakal lama tuh trainingnya. Nah, kebetulan ini cepat nih. Jadi kita udah tahu. Nah, jangan lupa setelah kita udah fit kayak gini, kita bisa langsung ngeluarin base parameters. Jadi kita coba di sini ya. Nah, kita coba keluarin base parameternya. Nah, di sini kita bisa langsung melihat bahwa, ternyata yang terbaik, hyperparameter terbaik adalah 4 untuk max features, dan estimator-nya adalah 10. Jadi kita punya 10 pohon, di mana masing-masing pohon cuma boleh pakai 4 feature. Gitu. Nah, untuk base estimatornya dalam arti kita ingin dapat model, kan nanti model scalar-nya itu bakal kita pakai buat prediction. Nah, kita bisa pakai base estimator ini. Research.base estimator. Nah, kita pun juga bisa ngeluarin hasilnya dalam bentuk data frame. Yang penting adalah ketika kalian bikin research TV ini, nah variabel ini langsung dipanggil aja. Dia udah banyak fungsinya di situ.
Nah, kita interpretasi dulu ya hasil dari si variablesnya ini. Pertama kita lihat dulu jumlah kombinasinya. Nah, ternyata dia punya 11 kombinasi. Oke, 11 kombinasi, kemudian masing-masing kita bisa lihat para max features, kemudian kita bisa lihat, oh yang dia pilih ini kombinasi, contohnya mereka dia pilih max features 2 dan estimatornya 3. 3 pohon dengan masing-masing pohon cuma boleh lihat 2 fitur. Di situ kita bisa lihat bahwa AUC-nya, misalnya skornya ini AUC, ini dalam bentuk skor ya, tulisannya skor kayak gitu. Karena tadi dia bisa nge-split datanya jadi 5, nah 5 itu ganti-gantian tuh. Jadi pertama partisi 1 jadi tes, kemudian kedua partisi 2 jadi tes, kemudian ketiga partisi 3 yang jadi tes. Kita bisa lihat rata-ratanya nih. Oh, rata-ratanya misalnya dia ternyata 0,83, rata-ratanya 0,85. Dan ada rankingnya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ranking 1 itu dimiliki oleh yang ini. Nah, ini kan kita nggak perlu enter salah satu, nggak perlu if else, nggak perlu bikin for loop, langsung aja tuh. Cuma tinggal pakai package scalar dan langsung keluar kayak gini. Dan karena kalian bisa lihat sendiri di sini parameter random forest classifier itu ada banyak, jadi tidak terbatas cuma di n estimators dan max features. Kalian bisa coba-coba misalnya minimum sample leaf atau minimum sample splitnya. Seluruh parameter seharusnya sih bisa. Dan seingat saya juga Grisser CV ini tidak terbatas di model yang dibuat di atas scalar. Kalau kalian bikin model pakai TensorFlow, kalian bikin model event kalian ngoding sendiri gitu ya, harusnya si Grisser CV ini juga bisa, karena dia ambil langsung modelnya dan dicolokin ke dalam sini. Jadi selama functionnya itu selama kelas ini kalian custom sendiri gitu ya, kalian bikin sendiri dengan format yang mirip-mirip dengan scalar, harusnya sih bisa dipakai juga scalar model selection ini. Kayak gitu. Terima kasih yang udah nanya, mungkin saya jawab dulu ya. Bagaimana atau parameter yang membuat kita tahu kalau model kita buat sudah memiliki performa yang bagus atau belum dan masih bisa dioptimalkan lagi. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus. Kenapa? Karena setiap case itu beda-beda. Kita naik ke sini. Contohnya kalau kita ngomongin tentang Titanic gitu ya, Titanic dataset, kalau kalian cek di Kaggle, sebenarnya AUC di angka 0,84, 0,7 itu bisa dibilang kurang bagus. Karena rata-rata orang lain itu prediksi bisa sampai 1 as in benar-benar 100% tepat, atau 0,9 berapa lah kayak gitu. Sama juga misalnya kalian bikin sistem untuk mendeteksi kanker kayak gitu. Kalian punya akurasi misalnya 0,98. Nah, itu masih riskan karena artinya kalian punya 2% kemungkinan gagal. Artinya kalau ada 1.000 orang datang ke klinik kalian, kemudian kalian bilang 20 itu gagal, salah prediksi 20 orang, ya itu kan gawat kan. Nah, makanya by case itu nilai AUC dan akurasi itu beda-beda. Beda kalau misalnya kalian bikin sistem untuk marketing. Di marketing itu nilai akurasi di sekitar 70-80 itu udah bagus, udah diterima. Kenapa? Karena marketing itu kan kalian punya range orang yang benar-benar berbeda. Dan tekniknya itu memang tidak akurat gitu. Memang ketika kalian nge-push marketing itu ya kan kalian menjaring semua orang kan. Jadi variasi datanya itu besar sekali. Artinya kalau kalian punya akurasi di angka 70-80 itu sudah bagus. Fraud system pun juga gitu. Kalau kalian bankruptcy misalnya, kalau kalian udah punya AUC di angka 0,7 sampai 0,8 itu juga udah bagus kayak gitu. Jadi case by case itu selalu beda. Yang shortcut itu kayak apa? Shortcutnya biasanya adalah kalau kalian dealing with data yang sosial, yang berkaitan dengan manusia secara komunal gitu ya, secara behavioral, itu biasanya AUC yang rendah, relatif di antara 0,7 sampai 0,8 itu udah acceptable. Tapi kalau kalian bermain di data yang science, di data yang scientific sekali, misalnya kesehatan, engineering, nah itu biasanya mereka butuh AUC yang jauh lebih gede, 0,90-an lah, kayak gitu. Nah, di angka-angka itulah yang membuat kita untuk push ke depannya harusnya seperti apa. Itu dari segi domainnya ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi subjektivitas sih, dari segi si data science team-nya sendirilah. Udah cukup puas belum nih dengan performa yang ada sekarang? Atau kalian misalnya pede bahwa ini sebenarnya gara-gara datanya kurang bagus nih. Setelah misalnya kalian cek lagi datanya ke pasar gitu ya, kalian bikin market research, kalian cek secara mata, datanya itu kualitasnya kurang bagus, dan kemudian kalian punya target hipotesis sendiri. Misalnya
kalian punya target sendiri bahwa ini harusnya 0,8 nih. Gue yakin banget ini bisa 0,8. Berarti mungkin modenya bisa dibikin lebih kompleks atau apa. Nah, itu tadi sih pertimbangannya dua itu yang paling simpel. Yang pertama adalah domainnya, apakah itu sosial atau science. Kemudian yang kedua adalah target dari hipotesis yang kalian buat sendiri ketika kalian modeling. Begitu. Semoga menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, lebih baik antara ROC matrix sama gain. Kalau konteksnya untuk membandingkan model seperti yang saya lakukan di sini, membandingkan 2 model atau 3 model atau lebih dari data yang kita punya, pasti lebih bagus ROC. Tapi kalau kalian datang ke user, ke klien, contoh pengalaman saya dulu gitu ya, ROC itu sulit untuk dipahami karena ini apaan gitu, maksudnya intuitifnya apa dibanding ROC. Kalau mereka belum pernah sama sekali tahu tentang ROC gitu ya, tapi kalau udah tahu statistik dikit-dikit atau udah pernah belajar tentang machine learning, biasanya langsung tahu tuh, oh ROC buat semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus, atau semakin bentuknya siklus semakin bagus. Jadi kalian gampang lah jelasinnya. Itu cuma perkara thresholding, perkara modelnya udah di hypertune apa belum, kayak gitu-gitu. Jadi ROC-nya lebih kepake kalau yang kalian jelaskan itu ngerti lebih ngerti tentang machine learning. Dan kalian membandingkan model. Jadi lebih teknis lah dalam tanda kutip. Tapi kalau orangnya lebih awam, saya lebih suka pakai gain chart karena secara intuitifnya enak gitu, langsung bener-bener kita cuma nembak 40%, kita udah dapat 80% loh. Jadi kayak 2 kali lipat lebih efektif nih gitu. Ngiklanin model kita. Ujung-ujungnya kan model ini kepake atau enggak kan sebenarnya tadi kalau merefer ke PPT yang saya jelasin di awal, itu kan kita menjelaskan ke decision maker untuk menggunakan model kita atau enggak. Nah, proses menjelaskan itu kita butuh charting-charting yang representatif. Contohnya si gain chart ini. Enak ngomongnya gitu langsung. Ini punya 2 kali lipat effectiveness dibanding random sampling, dibanding apa yang kalian lakukan sekarang. Oh, kok bisa 2 kali lipat? Kita keluarin gain chart-nya. Kita keluarin kumulatif. Kita keluarin lift chart tadi ya. Lift chart-nya kayak gini. Gitu. Kita langsung presentasikan dan kemudian jelasinnya juga enak. Kira-kira kayak gitu. Semoga menjawab. Apakah transformasi ini dapat diwujudkan pada jenis model untuk pengenalan objek? Bisa, bisa dong. Kalau YOLO misalnya, YOLO kan bukan object recognition ya, YOLO kan lebih object detection. Nah, kalau object detection itu ada lagi namanya IOU atau intersection over union. Nah, itu teknis sekali, teman-teman bisa cek sendiri. Tapi kalau misalnya model recognition kayak contohnya ImageNet gitu ya, ResNet misalnya kalian coba di ResNet, itu bisa biasanya banyak orang ResNet itu pakai accuracy karena dataset di ResNet itu balance, nggak ada imbalance dan dia multi class. Jadi kalau multi class itu kita lebih senang pakai accuracy. Lebih gampang dijelaskan lah accuracy kalau untuk yang multi class. Multi class itu artinya apa? Artinya kita memprediksi lebih dari satu kelas. Ini kan cuma 0 sama 1, survive or no gitu. Kalau fraud or no. Nah, kalau multi class kita misalnya punya 4 kelas. Kita punya 4 ranking lah. Datanya kita punya itu ranking 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu namanya multi class prediction. Nah, itu seringlah orang pakai accuracy karena ketika kita multi class kita lebih punya anggapan bahwa oh ini datanya lebih balance nih. Nah, itu bisa dipakai untuk untuk model-model yang tujuannya object recognition. Seperti itu. Semoga menjawab. Silakan untuk teman-teman yang belum bertanya, silakan bertanya ya. Terutama karena ini quote terakhir, jadi silakan nanya apapun, mau terkait dengan pekerjaan, mau terkait dengan tips-tips, misalnya sebagai macamnya, silakan monggo ditanya. Saya tanya, kalau belajar sendiri, source-nya di mana gitu, atau kalau mau ngoding-ngoding, cara belajarnya mulai dari mana gitu, silakan aja ditanya. Oke, terakhir. Harusnya, kita masih punya randomizer CV. Tadi ya, kalau di Escalon kita punya satu mode selection lagi, namanya randomizer search. Jadi kalau research tadi dia nyari semua kombinasi, kalau randomizer kita nyari beberapa yang kita pilih aja. Secara random sih, dia akan secara acak ambil. We pick out random hyperparameter values to be tested. Nah, karena dia random, jadi kita bisa lebih lenient lah. Kita bisa lebih, dalam tanda kutip, ikutan ngasal juga dalam menentukan range hyperparameter yang kita tes. Contohnya di sini, untuk n estimator saya ngecek antara 1 sampai 200. Oh iya, jangan lupa di param distributor sini yang kita return adalah random generatornya ya. Jadi bukan angka doang. Kayaknya sih bisa juga ngeset angka, tapi supaya eskalanya lebih enak ngolahnya,
Jadi yang kita return adalah generator randomnya. Contohnya kayak gini. Jadi dia akan mengeluarkan angka secara acak dari 1 sampai 200, dari 1 sampai 6, dari 1 sampai 5, dari 2 sampai 10. Nah, ini saya coba 4 parameter berbeda. Yang pertama adalah jumlah pohonnya, dari 1 sampai banyak banget ya, 200 pohon. Kemudian yang kedua adalah max features-nya. Satu pohon bisa ngecek berapa feature. Saya coba 1 sampai maksimal, bener-bener semua feature 6. Terus minimum sample sleeve. Ini artinya karena tadi dia pohon, nah itu kan nanti pohonnya itu akan sampai di ujung. Ada ujungnya tuh, ada daunnya. Nah itu daunnya minimal ada berapa data. Saya coba dari 1 sampai 5. Semakin dia kecil, semakin dia kemungkinan overfit-nya makin gede. Semakin dia gede, semakin dia generalize. Kemudian untuk max depth, ini pohonnya itu seberapa dalam. Nah ini adalah salah satu parameter di random forest yang cukup penting. Jadi semua parameter itu bisa di-tweak ya, tapi kalau saya pribadi sih, saya selalu pakai 4 ini. Karena 4 ini paling intuitif. Yang pertama adalah NX estimators, jelas dong. Semakin banyak pohonnya, maka semakin kompleks, tapi semakin bisa generalize. Karena kan ujungnya si random forest itu bakal di average. Jadi semakin banyak variasi nih. Nah ini bisa saya set NX estimatorsnya. Kemudian maximum features. Semakin gede, dia semakin kompleks. Semakin modenya itu berusaha mempelajari semua, gitu. Dia semakin coba semua feature. Nah, jadi kalau misalnya mode saya overfit, bisa saya utak-atik, saya turunin max features-nya. Begitu juga dengan minimum sample sleeve. Kalau dia overfit, berarti saya naikin. Kenapa? Karena saya bilang bahwa untuk bikin satu daun, jangan terlalu detail. Untuk satu daun terakhir itu harusnya minimal ada 5 data. Gitu. Jangan kalian bikin daun khusus untuk satu data doang. Nah, itu kan berarti kita pingin supaya daun itu lebih inklusif. Dia lebih memasukkan seluruh data lain. Gitu. Makanya kita bisa set lebih gede kalau dia overfit. Kita bisa lihat juga tadi di awal, ini kan ada Forza overfit sekali, dia punya 0,98 di training, sedangkan di testingnya cuma 0,8 sekian gitu ya, 0,84 setelah AUC-nya. Nah, terakhir adalah max depth. Sama, ini kebalikan. Jadi semakin gede, semakin kompleks, semakin dia kemungkinan overfit. Oke, ini kita bisa langsung masukin, seset sama persis kayak tadi ya, sama-sama dari scalar, formatnya sama. Kita langsung masukin di sini, kita coba 10 iteration, 10 percobaan, kemudian sama lah parameter lainnya. Cross validation pakai 5 paket, kemudian skornya tetap pakai ROC dan AUC, dia bisa dibandingin. Oke, sekarang kita udah punya base parameter. Ini kayaknya ini lebih cepat jatuhnya. Agak lebih lama ya, karena pilihan parameternya lebih brutal. Ada 4. Ya, hitungannya cukup cepat juga sih, cuma hitungan detik. Nah, kita langsung punya base parameternya. Kita punya max depth 9. Jadi satu pohon itu nggak boleh lebih dari 9. Untuk 9 cabang. Kemudian maximum features-nya ternyata cuma 3. Ternyata walaupun kita cuma punya 6 feature, ternyata untuk membuat random forest yang mantap gitu ya, yang terbaik, kita justru butuh nggak seluruh fitur dilihat untuk setiap pohon. Nah, ini kan ya yang hal yang kita, wah menarik juga nih gitu, yang bisa kita tahu kalau kita udah coba sendiri, udah testing, hyperparameter tune gitu. Ada insight baru lah. Sebenarnya seperti anggapan tadi kita ya, janganlah sampai cuma satu daun cuma satu data itu. Buktinya dia kalau bisa 2 lah, artinya lebih general. Dan pohonnya cukup banyak ternyata, dia butuh 53 pohon. Nah, ini bisa kita langsung panggil random forest terbaik, mode terbaik gitu ya. Dan kita lihat base score-nya. Ternyata dia dapat 87. Nah, ini menarik nih. Sebelumnya, kalau kita lihat default-nya dari Scalar, sorry, saya naik ke atas lagi. Nah, di sini dia 0,98 di training. Sedangkan tadi yang awal tadi yang sudah kita buat, dia untuk data trainingnya tuh, walaupun ini validation juga sih, dia di angka 0,87. Artinya ketika fase training dia nggak nge-push, nggak overfit banget lah. Oke, kita bisa lihat juga hasilnya di sini. Sama persis kayak yang sebelumnya ya. Kita bisa lihat yang ranking 1 berapa, siapa, ranking 2 siapa. Nah, ini dia nih satunya. Dengan hasil yang cukup oke, 0,585 dan rata-rata 0,87 untuk seluruh untuk average dari seluruh percobaan CV split. Ya, cross validation split. Gitu. Nah, selain dari 2 ini, selain dari simple grid search dan juga randomized search,
masih banyak teknik-teknik hyperparameter tuning yang bertebaran di pasar. Salah satu yang sering disebut juga adalah Bayesian net. Kayaknya sih di SKLearn nggak ada Bayesian net, tapi kalau kalian cari mau package Python sih banyak sih yang nyediain. Namanya Scikit Optimize kalau nggak salah. Nah, dia itu nyediain banyak hyperparameter tuning. Terus ini udah jadi satu topik tersendiri. Mungkin kalian teman-teman juga bisa cari namanya AutoML. Nah, AutoML ini udah satu paket benar-benar di mana dia milih mode sendiri, milih hyperparameter tuning sendiri. Gitu. Jadi kalian tinggal supply data doang dan udah jadilah kayak magic, bisa dibilang magic gitu. Nah, ini banyak tersedia di pasaran, banyak juga, tapi take notes bahwa komputer memang bisa memilih mode terbaik, tapi bagaimana mode itu digunakan tergantung dari si data scientist-nya ya. Jadi kalau kalian punya mode terbaik pun, kalau kalian sebagai data scientist nggak bisa menjelaskan, itu saya yakin 100% modenya nggak bakal kepake sih. Pasti bakal dicuekin karena kalau kalian sendiri nggak bisa percaya 100% kepada mode, gimana orang lain gitu. Kalau kalian ragu, dalam arti tidak paham bagaimana mode itu bekerja, gimana kalian mau meyakinkan orang lain. Jadi walaupun kalian pakai AutoML pun, kalian harus tahu bahwa mode yang dipilih itu apa dan cara kerjanya kayak gimana. Nah, terakhir kita validation. Ini cuma ngetes doang sebenarnya yang base estimator itu sebest apa sih? Sebaik apa? Nah, ini kita bisa lihat ada improvement sedikit ya, jadi 0,85 dari tadinya 0,84. Tapi yang saya highlight sih sebenarnya bukan semata-mata ROC dari testing, tapi yang bisa saya suka adalah karena ROC AUC train-nya dari yang tadinya 0,99 jadi 0,96. Artinya overfitting itu berkurang dengan kenaikan performance walaupun tipis, tapi cukup ya satisfactory lah di angka 1%. Nah, ini saya lebih suka model yang less overfit. Bahkan mode-mode kayak gini masih curiga sih. Pokoknya kalau jaraknya terlalu jauh, saya malah nggak saya ambil gitu. Malah saya bikin kompleks supaya gimana caranya ini turun. Meskipun nggak apa-apa lah ROC, AUC di validation-nya turun. As long as jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Karena mode-mode kayak gini lebih riskan ketika di-deploy di dunia nyata. Nah, itu sudah mengcover simple hyperparameter tuning untuk Python. Jadi untuk Kutsum 3 ini, dari mulai Kutsum 1 kita udah belajar tentang EDA, kita udah belajar tentang simple modeling di Kutsum 2, dan kemudian di Kutsum 3 ini kita udah belajar tentang hyperparameter tuning. Oke, monggo teman-teman yang mau bertanya, mungkin karena materinya juga udah udah habis, alhamdulillah, jadi kita bisa langsung masuk ke Q&A. Sekalian saya jawab-jawabin. Untuk di deploy ke cloud platform, ke AWS, ada sih. Ini ada nanti bakal diajarin kalau teman-teman ambil kelas yang full-time data science, yang lagi kita buat juga, yang akan insya Allah dimulai di akhir Juni bulan depan. Iya, akhir bulan depan. Nah, itu kita bakal jelasin tuh gimana caranya nge-deploy model di AWS. Kita akan pakai AWS kemungkinan. Mirip-mirip sih, mau di AWS, mau di Google, mau di BigQuery gitu. Caranya sih gitu-gitu aja. Yang penting, mungkin kita akan jelasin secara general juga gimana kalau pakai API dan sebagainya. Bisa, kalau buat sekarang, kalau kalian mau belajar sendiri sih, bisa sih dibuka di website Azure atau di website AWS, pakai SageMaker-nya atau pakai, kayaknya ada free trial-nya deh, di SageMaker-nya kayak gitu. Bisa langsung dicek lah. Tapi kalau buat kita sendiri sih, karena cukup panjang caranya, jadi kita nggak untuk satu code, kayaknya butuh satu code sendirilah untuk itu. Tapi kalau mau belajar secara full, monggo ikut course full-time data science-nya Hacktivate. Accuracy, cara ningkatin hasil accuracy image classification, modelnya apa? Mungkin nanti bisa langsung dijawab juga di sini. Saya butuh tahu sih modelnya apa. Apakah modelnya udah pakai Inception secara ekstrimnya gitu, apakah udah pakai ResNet atau modelnya pasti pakai LeNet gitu. Nah, nanti secara general sih ya bisa dicoba ditambahin skip connection atau ditambah layernya atau ditambah activation function yang di-tweak gitu. Atau jumlah neuronnya diganti, ditambahin, convolutional layernya ditambahin kayak gitu. Intinya sih karena image classification dan deep learning itu sangat teknis sekali, jadi emang hyperparameter tuningnya butuh lebih banyak perhatian sih. Oh, sama satu lagi, bisa juga diganti di optimization-nya. Bisa pakai, misalnya SGD biasa kah, atau pakai Nesterov,
atau udah pakai Adam atau udah pakai RMS Prop, sama ya learning rate-nya diganti-ganti lah. Hampir lupa. Sama satu lagi pre-processing image. Tapi pre-processing image itu kalau kalian pakai convolutional net udah di-handle sih biasanya. Mungkin ya kebanyakan sih enggak ya, karena di dalamnya convolutional net itu sebenarnya dia akan run filter secara sendiri. Jadi kalau kita udah yakin sama modelnya, nggak terlalu butuh banyak. Cuma mungkin cropping ya butuh lah kalau boleh ya. Tapi ya idealnya sih enggak. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, alasan apa yang sesulit dan paling sulit dikerjakan dengan ML? Paling sulit sih, kalau pengalaman saya sendiri biasanya justru yang terkait dengan marketing ya. Dalam arti kita punya produk baru, kemudian kita pengen tahu user apa sih yang paling cocok. Mungkin sulit secara teknis sih enggak, tapi secara implementasi agak tricky karena datanya itu kita belum punya nih, datanya masih sedikit gitu. Dibandingkan dengan misalnya credit scoring yang kita udah punya datanya udah banyak. Jadi semakin sedikit datanya biasanya semakin sulit sih, karena kemungkinan model itu untuk belajar lebih sedikit, apalagi kalau datanya imbalance gitu. Misalnya mengambil overnya baru sedikit banget, itu baru 10% atau baru 20%. Nah itu agak tricky juga. Untuk gambar kerjaan nama KML di Indonesia sih banyak. Yang pasti Unicorn kita udah pasti pakai semua, yang berbau-berbau startup gitu ya. Kalian main ke e-commerce, kalian main ke e-wallet atau banking, itu semua udah pakai ML, udah embedded di sana dengan berbagai macam maksud tadi ya, dari mulai tadi yang kayak contohnya marketing, cari customer perspektif, cari customer yang cocok untuk di probe, yang tadinya misalnya kalian bikin banking gitu ya, atau e-wallet lah, e-wallet yang tadinya belum pernah pakai pay later, kemudian kalian cari kira-kira user mana nih yang akan mau pakai pay later. Nah itu banyak loh use case kayak gitu. Kemudian misalnya fraud, kalau di banking fraud banyak loh. Kalian cari user yang jahat dalam tanda kutip dari pola-pola yang sebelumnya ada kayak gitu. Tekniknya macam-macam, ada yang pakai prediktif, ada yang prediktif benar-benar prediktif modeling as in kalian udah punya data labeled-nya di masa lampau, kemudian kalian bikin model yang kayak kita sekarang lakuin gitu ya, bikin random forest, bikin neural network untuk nebak data di masa depan. Ada juga yang karena mereka belum punya data secara eksplisit, mereka bikin pakai clustering, misalnya pakai unsupervised learning, pakai secara natural. Sebenarnya ada nggak sih user yang aneh dalam tanda kutip, yang activity-nya nggak biasa lah, atau terlalu tinggi atau terlalu rendah kayak gitu. Nah itu macam-macam. Tapi balik kalau ngomongin tentang bidangnya, kayaknya sih hampir semua sih. Bahkan logistik aja setahu saya sih pakai juga. Pokoknya kalau udah berkaitan dengan digital, udah online gitu ya, lini bisnisnya sih udah banyak sih yang pakai ML. Minimal data analisis lah. ML-nya mungkin nyusul belakang. Buat resampling method dalam arti hyperparameter tuning, untuk ya, metode yang akan digunakan kalau trainingnya cepat kayak random forest sih sebenarnya nggak apa-apa sih pakai yang grid search, pakai yang langsung ya udah hajar belai gitu, semuanya dicoba. Tapi kalau satu trainingnya makan bermenit-menit kayak misalnya neural network, terus kita mau coba hyperparameter tuning jumlah neuronnya, nah itu mungkin harus pakai yang lebih efisien, contohnya kayak randomizer sama Bayesian. Kayaknya sih cukup satu aja, paling yang dirubah di jenis atau angka hyperparameternya kayak gitu ya. Kalau tekniknya sih ya satu aja cukup lah, antara tadi mau pakai randomizer atau pakai Bayesian. Untuk pertama kali coba seumur hidup ya silahkan coba macam-macam. Tapi kalau udah untuk problem yang lain, untuk problem baru dengan lini bisnis yang saya teman-teman kerja di satu perusahaan, udah nemu nih satu metode yang bagus, randomizer bagus nih, ya udah kedepannya pakai randomizer terus ya nggak apa-apa, kan udah tahu bahwa kalau itu emang bagus. Cuman disarankan, kalau saya sarankan sih kalau bisa sih pakai Bayesian net, karena Bayesian net itu ada hitungannya lah, jadi randomnya nggak random amat gitu, tapi ada teknik probabilitas di mana itu mengeluarkan hasil yang optimal dengan waktu yang efisien. Untuk yang sedang tren sih kayaknya data
data privacy lagi naik karena banyak isu kebocoran data dan segala macam. Jadi gimana caranya kita bisa menginfer informasi dengan data yang sedikit mungkin, seefisien mungkin, dan segeneral mungkin. Gitu. Mungkin ke depannya data-data kayak alamat gitu agak susah ditangkap ya. Tapi data-data umur juga bahkan mungkin susah. Tapi data kayak behavior penggunaan di app kita, kapan waktunya dia online, kayak gitu, preference ketika bertransaksi, nah itu mungkin bisa ditangkap. Nah, trennya adalah gimana caranya kita cuma pakai data yang segeneral itu, kita bisa bikin insight yang seakurat mungkin. Itu tren yang pertama. Terus yang kedua adalah imbalance. Imbalance sebenarnya masih tren yang dari dulu sampai sekarang masih terus dibahas sih. Masih terus dibahas. Kemudian yang ketiga mungkin domain adaptation. Gimana caranya kita bikin satu algoritma yang bisa bekerja di banyak problem. Misalnya kita bikin algoritma untuk fraud, tapi bisa juga dipakai untuk fraud, untuk security yang lain lah, isu-isu security yang lain, kayak gitu misalnya abnormal transaction. Tadinya fraudnya untuk khusus untuk kredit, tapi kita pakai juga abnormal transaction untuk transaksi transfer, misalnya transfer dana. Nah, itu kita bikin satu model yang bisa dipakai untuk seluruh permasalahan. Nah, itu juga tren yang cukup menarik sih. Dan yang terakhir adalah model interpretation. Gimana caranya kita udah bikin model yang bagus, kita bisa merepresentasikan model itu dengan baik. Yang biasa dibahas adalah kita cari tahu sebenarnya model ini melihat apa sih. Kayak kalau kita lihat di kursum kedua, kan saya sempat bahas tentang feature importance. Nah, nanti ada lagi tuh selain feature importance, ada teknik-teknik yang lain yang bisa dipakai juga. Oke, misalnya kalau kalian mau googling sendiri, ada satu package di Python yang saya pernah pakai juga, dan ini package ini benar-benar menarik dan menurut saya sangat beneficial sih untuk teman-teman yang mau terjun di data science and modeling. Namanya adalah Dalex. Dalex ini jadi dia bikin framework untuk model explainability. Jadi kalian bisa lihat saya udah bikin model random forest atau model decision tree. Dia ngejelasin tuh kalau fitur ini dicabut, efektivitasnya turun berapa persen, kalau fitur ini dipakai naik berapa persen, kemudian gini rasionya bisa dilihat per fitur. Nah itu canggih lah dan apa ya enak gitu ngejelasinnya ke user kalau kita pakai teknik yang dipakai di package Dalex ini. Meskipun tetap agak kompleks sih, tetap ada kompleksitas tertentu, cuman buat tim DS-nya sendiri maupun buat tim kliennya gitu ya, si Dalex ini memberikan framework yang cukup oke dan menarik untuk menjelaskan suatu model. Kayak gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, mungkin terakhir kita akan wrap up sedikit summary dari saya sebenarnya. Hopefully today you have more familiarity on end-to-end modeling workflow yang kita udah bahas selama kursum 1 dan kursum 2. Terus gimana caranya kita melihat model performance via matrix and visualization. Yang terakhir adalah hyperparameter tuning. Semuanya masih sangat simple di kursum yang ini. Ini sebenarnya stepping stone doang sih untuk teman-teman ngintip dan harapannya sih teman-teman bakal belajar lebih lanjut. Baik secara self-learning ataupun ikut Activate. Nah, monggo dicek untuk yang mau belajar lanjut ya, tadi trik-trik yang tadi secara konkret, terus mau nanya-nanya, ketemu sama mentor yang keren-keren gitu ya, yang jauh lebih keren daripada saya pastinya. Nah, monggo nih ikut, bisa dicek langsung di hacktivate.com /fullstack/bootcamp data science. Nah, itu aja dari saya. Kalau nggak ada Q&A, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dan ini ada kontak saya seperti biasa, kayaknya di kursum 201 juga udah ada. Monggo kalau mau tanya-tanya, kalau mau email juga boleh. Ya silakan Nak, thank you semua. Oke, jadi series 1, 2, 3 ini secara nggak langsung jadi kisi-kisi ya Mas Adi ya. Buat yang masih penasaran nih mengenai Data Science Bootcamp itu sendiri. Oke, aku izin share screen ya Mas ya. Silakan. Oke. Nah, karena tadi udah ada banyak banget ya yang nanya mengenai tema kita pada malam hari ini, boleh banget nih Mas Adi buat milih 3 penanya terbaik yang bakal dapat free course Code by Hacktiv ya. Jadi harus dipilih 3 nih Mas Adi kayak biasa. Nah, sambil menunggu Mas Adi untuk milih, siapa aja sih yang dapat free course Code by Hacktiv?
Ana pengen ngajakin teman-teman nih buat ikut acara selanjutnya yang diadakan oleh Hektif. Nah, tanggal 3 Juni bakal ada virtual open house dari Hektif yang ngebahas tentang full stack JavaScript dan data science bootcamp. Nah, masih ada tentang data science nih, jadi yang masih penasaran mengenai data science itu sendiri, boleh banget langsung ikutan di acara virtual open house tanggal 3 Juni nanti jam 3 sampai jam 5 sore, karena kita bakal ngobrol langsung nih sama pihak Hektif mengenai gimana sih full stack JavaScript itu sendiri, atau gimana sih kalau misalnya aku mau join ke data science bootcamp. Nah, kita juga bakal ngobrol sama alumni ya. Jadi yang penasaran juga nih kalau misalnya sekolah di Hektif itu seperti apa, pengalamannya bagaimana, ketika akhirnya ada switch background tuh seperti apa, boleh banget nanya langsung sama Mas Filberjang atau Mas Fadil Muhammad gitu. Jadi langsung aja ya tanggal 3 Juni nanti Ana tunggu. Kalau misalnya nggak mau ketinggalan, boleh banget langsung cek di loket.com-nya Hektif. Nanti langsung muncul tuh semua acara-acara yang diadain oleh Hektif ya. Selanjutnya, buat teman-teman nih yang tertarik sama React Native, boleh banget datang ke acara technical workshop Assembling Avengers with React Native, karena kita bakal ngobrolin React Native lebih jauh, dan ini acaranya tanggal 10 Juni, jam 7 sampai setengah 9 malam, melalui Zoom meeting. Ini juga sama ada di loket.com, jadi teman-teman bisa cek langsung ya. Bakal ada door prize juga, dapat 3 e-learning React kode Behektipe. Nah, linknya udah ada di poster yang ada di layar teman-teman semua, boleh difoto, atau kalau misalnya teman-teman mau langsung ke loket.com, boleh banget. Dan acaranya pastinya gratis semuanya buat teman-teman semua. Gitu. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran, jadi data science bootcamp itu pilarnya apa sih? Dasarnya seperti apa sih? Jadi bootcamp kita tuh ada 4 pilar ya. Yang pertama itu ada market driven curriculum, yang mana kurikulum dari Hektif itu dirancang dengan memadukan market research yang mendalam dan kebutuhan perusahaan-perusahaan di bidang data science. Yang kedua, ada interactive live project oriented, yang mana dengan pengalaman dari Hektif yang udah sering banget nih buat bootcamp, jadi nggak perlu diragukan lagi oleh teman-teman semua ya. Lalu yang ketiga, ada community of learners and doers, yang mana Hektif itu memiliki 1.000 alumni dan 400 hiring partner. Jadi, dan di Hektif sendiri instrukturnya juga keren-keren banget dan pasti terpercaya. Salah satunya Mas Adi tadi ya, jadi nggak usah diragukan lagi. Terus yang keempat, ada Innovative Student First Career Preparation, yang mana ketika teman-teman semua udah join nih ke Hektif, bakal ada career coaching, pelatihan interview, persiapan tes, gimana sih cara membuat CV yang baik supaya hiring partner itu tertarik sama kita dan kita bisa kerja di sana. Sama ada body session juga, terus juga bakal benar-benar memperhatikan karir path dari alumni-alumninya, kayak gitu. Nah, buat yang penasaran juga nih, kalau misalnya di Hektif itu sendiri, kurikulumnya bakal seperti apa sih, Ana? Nah, jadi ada 12 kurikulum dari Data Science Bootcamp-nya Hektif ya. Nah, dibanding Ana yang ngejelasin yang ini, kayaknya lebih enak kalau Mas Adi langsung deh, yang lebih paham dan memang instruktur dari Data Science di Bootcamp-nya Hektif, gitu. Mungkin Mas Adi bisa ngejelasin nih kurikulum dari Data Science-nya Hektif, atau kurikulum yang mana sih yang paling seru atau menantang gitu, Mas? Ya, thank you, Ana. Ya, teman-teman, jadi kalau untuk materinya sendiri sebenarnya ada beberapa yang udah dibahas. Bukan dibahas sih, kita intip sama Kutsu. Contohnya Introduction to Data Science, oke lah ya. Toolkit juga kita ada pakai Python, NumPy, Pandas. SQL belum, Bash scraping, GitHub, dan Bash Shell ini juga belum, dan akan dibahas nanti di kelas. Terus Math for Data Science, probability, statistical, dan statistik. Nah, ini yang benar-benar mantap sih. Ini yang nggak mungkin dibahas di Kutsum, karena ini sangat detail dan teknis sekali. Tapi ini butuh, jadi banyak data science, banyak yang baru mulai data science, tapi nge-skip step ini. Padahal menurut saya ini adalah 2 step yang cukup penting, karena mau bikin model sekompleks apapun, tetap aja basicnya pasti ujung-ujungnya matematik, ujung-ujungnya probabilistik gitu. Jadi di flow time data science kita benar-benar perhatikan ini ya. Kita bakal ajarin apa aja sih yang fundamental. Semoga nggak terlalu bikin pusing, tapi tetap komprehensif dan cukup untuk bekal kalian mempelajari segala macam teknik ML. Terus visualization interaktif dashboard, kita sempat lihat visualization charting beberapa gitu, tapi kan itu belum interaktif. Nanti kita bakal belajar yang interaktif, yang bisa diklik-klik, dan sebagainya. Terus, unsupervised learning, belum kan? Baru supervised learning doang, baru regression dan classification, nanti kita bakal belajar unsupervised learning, kita bakal belajar clustering, dan seluruh metode yang keren-keren lah. Terus, mirip-mirip kayak sekarang, mode evaluation and improvement. Tadi kalau yang nanyain tentang
bagaimana cara milih random search yang bagus dan sebagainya, kita akan bahas. Dan kita akan bahas tuh nggak cuma kulitnya. Kalau ini kan cuma kulitnya banget, tapi kita juga akan bahas lebih secara teknikal, secara aplikasinya seperti apa, dan strength and weakness-nya bakal kita bahas lebih dalam. Nah, untuk yang bisa dibilang agak advance, kita bakal bahas tentang deep learning, dari mulai ANN yang paling basic, yang cuma model numerical doang, yang belum pakai convolutional net dan sebagainya, sampai deep learning, sampai RNN pun kita bahas juga. Dan kita akan menggunakan platform TensorFlow ya, buat yang udah pernah dengar, atau mungkin kalian bisa cari juga TensorFlow, karena cukup sering dipakai di pasaran juga. Dan kita bakal bahas model deployment. Kebetulan tadi ada yang nanya model deployment, akan kita bahas juga di web, ataupun nanti mungkin kita bahas juga yang secara offline lah, yang di PC. Nah, yang cukup ekstra dari Hacktivate adalah kita punya dua ini nih, engineering empathy dan career preparation. Yang pertama, engineering empathy, itu pengalamannya begini sih, kebanyakan ketika kalian bekerja gitu ya, baik sebagai software programmer, atau sebagai data science, atau sebagai data team kayak gitu, kadang banyak problem-problem yang ya mungkin bisa dibilang berat lah, dan bisa dibilang mungkin bikin stres kayak gitu, bikin sesuatu yang pada saat itu ya kita pikir kayaknya gue nggak bisa deh. Nah, si engineering empathy ini membantu kita untuk menghadapi itu. Kita akan belajar, bukan belajar sih, tapi kita akan curhat, gampangnya gitulah, diajarin. Kita akan ada konselor-konselor yang ngebantu kita untuk melalui proses itu, yang bikin simulasi lah kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di dunia nyata gitu. Kemudian kalau misalnya kita capek, kita lelah, itu gimana caranya kita cepat recover dan langsung kerja lagi atau cepat belajar lagi. Dan terakhir ada career preparation. Nah, ini penting sih. Nanti ketika sebenarnya terkait dengan interview, karena kita nggak pingin kepleset juga, kita udah belajar mati-matian, tapi kepleset pas career preparation, grogi atau gimana, atau nggak ngerti yang ditanyain apa. Nah, itu nanti dari Activate kita bakal ada sesi khusus untuk career preparation. Mungkin kita bakal panggil alumni juga kalau bisa gitu ya, untuk sharing pertanyaan-pertanyaan apa sih yang biasanya muncul ketika interview data science, atau data analis dan yang berkaitan lah, kayak gitu kira-kira. Bisa dicek langsung di linknya ini, Data Science Bootcamp Syllabus, di website-nya Activate ada. Ya sih, bisa dilihat secara detail di situ. Iya, Itu aja betul. paling, Mbak. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat lebih jelasnya lagi nih dari penjelasannya Mas Adi tadi, boleh banget langsung cek di websitenya Hacktiv ya. Nanti ada di bagian data science, boleh cek langsung silabusnya seperti apa. Jadi makin meyakinkan diri nggak sih mau ikut data science bootcamp-nya dari Hacktiv. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman nih langsung aja jadi batch 1 Data Science Bootcamp karena bakal mulai tanggal 28 Juni nanti ya Mas ya. Yang mana harganya 25 juta. Teman-teman kalau misalnya tertarik bisa langsung scan QR code yang ada di layar teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja ikutan. Kapan lagi nih bisa berbangga hati cerita sama teman-temannya, aku loh yang jadi batch 1 dari Data Science Bootcamp-nya Hacktiv gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan mengenai sharing informasi seputar teknologi dan data, diskusi problem solving, update event yang akan berlangsung, nambah networking juga, dan juga update program terbaru dari Hacktiv, boleh banget langsung join grup Telegram Belajar Python bareng Hacktiv, langsung di-scan QR kodenya ya. Nanti kita bakal sharing-sharing di sana. Buat yang penasaran juga nih, atau masih pengen nanya-nanya mengenai data science, boleh juga tuh ngobrol di grup Telegram yang kita buat ini. Bisa ngobrol di sana juga kalau misalnya pengen nanya-nanya mengenai data science itu sendiri. Nanti bisa kita jawab juga ya, biar teman-teman jauh lebih jelas gitu. Kalau misalnya baca di websitenya masih penasaran, ini seperti apa ya, ini kayak gimana ya, boleh langsung tanya-tanya di grup Telegram yang ada ya. Oke, nah itu dia tadi sebagai penutup series ketiga kita pada malam hari ini ya. Jadi Kulsum kita udah selesai nih, udah dari series pertama, kedua, ketiga. Jadi udah banyak banget ya ilmu yang di-share sama Mas Adi. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, pastinya ya Mas harus ikut Data Science Bootcamp-nya Hacktiv ya. Terima kasih banyak Mas Adi untuk menemani kita dari series pertama sampai series ketiga ini. Semoga ilmunya bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di Technical Workshop Series selanjutnya, dan sampai ketemu di Data Science Bootcamp Batch 1 nanti. Ana tunggu ya. Ini kita, Bye-bye. ya 3 penanya enggak lah. Oh iya, lupa sekalian. Nah, buat 3 penanya terbaiknya, kira-kira siapa nih, Mas?
Sebelum ditutup, Iya, udah kalau semangat dari banget saya nih tadi mau nutupnya. ada Jidan Thank you Fikri, udah Safro ngingetin. M, sama Lingga. Gimana Mas? Aku ulang ya, Jidan Iya. Fikri, Safro M, sama Lingga. Nah, teman-teman yang disebut sama Mas Adi tadi namanya, boleh banget langsung di-share emailnya ke kolom chat ya. Nanti bakal langsung Ana kirimin kode free course, kode by Hacktive-nya ke email. Tapi di sini nggak bisa langsung milih, jadi dapatnya data science atau Python itu sendiri. Yes, jadi langsung kita tutup nih. Sorry banget teman-teman kalau misalnya tadi kelewat, tapi makasih banget Mas Adi udah ngingetin Ana. Oke, buat teman-teman yang disebutin namanya Mas Adi tadi, boleh banget ya langsung ditulis di chat emailnya tadi. Oke, terima kasih yang udah sharing-sharing hari